Halo semua, saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Myanmar. Kelompok Myanmar terdiri atas 3 anggota yaitu Isabel Pangau, Naila Antoni, dan Brooklyn Manginbulude. Sekarang ini kita akan membahas tentang bidang yang pertama dan yang kedua, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial negara Myanmar yang akan dibahas oleh Naila Antoni. Saya akan menjelaskan tentang bidang ekonomi negara Myanmar dan bidang sosial negara Myanmar. Yang pertama, bidang ekonomi. Negara ekonomi Myanmar tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sama-sama sebagai petani, penghasil tebu, kentang, dan lain-lain. Tetapi Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis yang biasa ditanami kakao, kentang, dan lain sebagainya. Tujuan kerjasama di bidang ekonomi ini bisa terlihat dari tujuan pembentukan organisasi ASEAN. Tujuan dari kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan produksi. Dampak positif. Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri, mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat yang belum diproduksi di Indonesia. Kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyaknya perusahaan global akan berpengaruh terhadap permintaan pasar kerja yang menuntut kualitas tinggi dari para pekerja. Buruh dengan tingkat keterampilan tinggi akan mendapat gaji yang sesuai pula. Contoh kerjasama. Di bidang kerjasama ekonomi, kedua menlu sepakat untuk meningkatkan upaya guna mencapai target perdagangan sebesar 1 miliar US pada tahun 2016. Menlu Retno juga menawarkan kerjasama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan Myanmar seperti kelapa sawit, pupuk, alat-alat pertanian, kertas, minyak, besi, dan baja, tembakau, dan karet. Impor Myanmar ke Indonesia antara lain tepung kanji, kayu, soda, ikan, dan sayur. Untuk meningkatkan kerjasama, yang pertama ada MEA. MEA merupakan kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA Indonesia, MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC dibentuk untuk mencapai integrasi ekonomi secara keseluruhan. MEA dibentuk untuk meningkatkan pembangunan yang terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kerjasama proyek industri. Untuk kerjasama lainnya ialah dalam hal industri. Seluruh kerjasama dibentuk untuk memajukan negara anggota ASEAN. Kerjasama dalam industri ini meliputi berbagai bidang seperti industri pupuk, abu soda, serta tembaga. Yang kedua ada bidang sosial. Myanmar adalah negara republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Memiliki 7 negara bagian dan 7 divisi. Ibu kotanya Yangon. Penduduk berjumlah 45.611.000 orang. Bahasa resminya bahasa Myanmar dan bahasa lainnya adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Dampak positif. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan, terbentuknya pemikiran masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah, dan menciptakan tataan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Contoh kerjasama, menjalin kerjasama dengan cara mengadakan SEA Games atau pesta olahraga 2 tahun sekali, mendatangkan kesepakatan bersama dalam bidang pariwisata ASEAN atau ATA. Langkah untuk meningkatkan kerjasama. 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan produk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya seni, juga festival film ASEAN. 8. Pendatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Sekian presentasi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang budaya yang ada di Myanmar.
Latar belakang budaya Myanmar merupakan seluruh kebudayaan yang ada di Myanmar, baik secara nasional, lokal, maupun budaya asing yang telah ada sebelum Myanmar merdeka pada tahun 1948. Myanmar merupakan negara yang memiliki kebudayaan beraneka-ragaman dan hacker pun dibudidayakan. Negara dengan luas 676.578 km ini berbatasan dengan Cina di sebelah utara timur laut, India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur. Keadaan tersebut tentunya menjadi pengaruh bagi kebudayaan Myanmar. Tujuan kerjasama di bidang budaya Myanmar adalah untuk meningkatkan pertumbuhan, kemajuan, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Myanmar, serta untuk memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan membahas perbedaan yang ada di antara anggota-anggotanya dengan cara yang damai. Positif kerjasama di bidang budaya adalah antara lain dapat memperkaya budaya Myanmar, dapat menyatukan budaya sehingga menjadi beragam, dan juga dapat saling menghargai budaya antar negara. Contoh kerjasama negara Myanmar di bidang budaya adalah melakukan pertukaran budaya dan seni, juga film ASEAN. Untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang budaya ada beberapa, yaitu kita harus saling menghargai budaya satu sama lain, tidak menghina, dan terus mengembangkan budaya yang ada di Myanmar, dan lain-lain. Yang keempat adalah bidang pendidikan. Latar belakang dan tujuan. Pendidikan merupakan bidang yang harus diutamakan di berbagai negara. Setiap siswa pastinya ada potensi yang besar dalam dirinya. Kecenderungan dewasa siswa ini kembali pada pemikiran siswa secara pribadi. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi siswa di berbagai negara. Akan tetapi, gagal dalam membekali dan memecahkan masalah. Pendidikan juga sebagai usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan dalam dua upaya mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter, perkembangan ilmu, dan mental seorang anak yang nantinya akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi dan melakukan banyak hal terhadap lingkungan. Dampak positif. Pendidikan sangat dibutuhkan demi keberlangsungan dan kesejahteraan siswa itu sendiri. Dengan pendidikan, para pelajar terjauhi dari kebodohan serta kemiskinan di masa mereka karena ada modal pendidikan yang ia capai. Contoh kerjasama. Contoh kerjasama Myanmar yaitu pertukaran pelajar Myanmar dengan Indonesia. Pelajar Myanmar diharapkan mampu berbahasa Indonesia dan pelajar Indonesia mampu berbahasa Myanmar. Langkah untuk meningkatkan kerjasama, saling mendanai, saling membantu dalam fasilitas pembelajaran. Yang kelima adalah bidang politik. Latar belakang dan tujuan. Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang kini pemerintahannya dikuasai oleh militer. Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948, satu pemerintahan Burma berbentuk republik bernama Union of Burma dengan Sao Shi Tai sebagai presiden pertama dan U Nu sebagai perdana menteri. Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar lebih didominasi etnik Burma yang secara etnis
dekat dengan Tibet dan China. Etnik lainnya seperti Karen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin, dan kelompok etnis yang lebih kecil menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis. 3. Pasca kemerdekaan Myanmar, sistem pemerintahan yang demokratis sempat berlangsung beberapa lama, namun terhenti karena ketika pihak junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win melakukan kudeta di tahun 1958 hingga 1960. Demokrasi Myanmar sempat bersemi kembali setelah pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh UNU dengan partainya Union Party. Namun rezim militer kemudian mengambil alih pemerintahan sipil di tahun 1962. Demokrasi Myanmar terjadi kudeta militer. Kudeta militer inilah yang menjadi awal dari keruntuhan demokrasi di Myanmar. Dampak positif. Meskipun Myanmar mengalami kudeta militer, pemerintah Myanmar terus berusaha mempertahankan sistem pemerintahannya dan otoriter dan dikuasai sepenuhnya oleh militer. Contoh kerjasama. Indonesia sebagai pengawas regional Myanmar. Indonesia mendukung politik Myanmar dan Indonesia selalu menyalurkan bantuan pada Myanmar. Langkah untuk meningkatkan kerjasama. Kerjasama dalam bidang politik tersebut merupakan upaya dari masyarakat Myanmar dalam mengatasi berbagai tantangan, peningkatan kualitas, dan pembenahan di bidang politik. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus dapat melangkah jauh lagi dengan pembenahan di bidang politik dengan mengedepankan 3 pilar ASEAN. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk Myanmar. Sekian dan terima kasih.